Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Alhamdulillah, Ika? kabar saya baik. Benar gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ika. Alhamdulillah. Gimana benar? Bu Ika, hari ini saya meminta waktunya untuk kita pikiran ya Bu Ika untuk memenuhi tugas dari guru penggerak saya. Karena itu, monggo Bu Ika bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo Bu Ika bisa memperkenalkan diri Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk sharing pengalaman hari ini. Mungkin saya memperkenalkan diri ya Bu Nur ya. Nama saya Sukastini. Kebetulan saya mengampu sebagai kepala sekolah di TK Administrasi. Dan alhamdulillah di TK Administrasi ini saya bergabung di sini sudah hampir 23 tahun. Terus kemudian di samping sebagai kepala sekolah, kebetulan saya juga mengampu di kelas, khususnya untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus. Insya Allah kita bersama-sama mengampu di TK Administrasi. Itu benar. Alhamdulillah Bu Ika, kita hari ini bisa berbagi informasi ya, berbagi pengalaman dari Bu Ika. Ada yang mengenai pengambilan keputusan Bu Ika untuk permasalahan-permasalahan yang ada di TK ini. Ini Bu Ika, selama ini bagaimana Bu Ika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Yaitu di dalam sebuah pekerjaan, dilema, kasus, kemudian masalah itu akan selalu ada. Nah, ketika kita dihadapkan bagaimana kita harus mengidentifikasi kategori mana kasus yang kita hadapi saat itu, memang kita dihadapkan dalam situasi yang kita harus melihat ya, kasus itu termasuk di dalam mana? Apakah ini kasus di dalam dilema etika atau kasus di dalam rujukan moral? Nah, dilema etika itu berarti kan sebuah nilai, ada dua nilai kebajikan di mana kita harus menentukan benar atau salah. Dan itu memang harus kita identifikasi kasus yang kita hadapi itu. Ataukah dilema etika dalam situasi seseorang di mana harus membuat keputusan tentang sebuah perilaku yang harus diambil, ini harus bagaimana kan begitu ya. Jadi memang kita harus mengidentifikasi itu. Nah, kemudian untuk rujukan moral ini kan berkaitan keputusan antara benar dan salah. Kemudian walaupun ini terkesan benar, tetapi mungkin itu salah dilihat dari sisi yang lain. Nah, untuk mengidentifikasi ini, kasus itu harus kita lihat apakah ini termasuk di dilema etika atau kasus ini masuk di dalam keputusan di moral tersebut. Gitu benar. Jadi itu kita harus betul-betul tahu karakteristik dari kasus tersebut. Untuk selama ini bagaimana Bu Ika menjalankannya, pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu, sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sudah Ibu utarakan tadi. Ya, terima kasih Bu Nur. Untuk pengambilan keputusan memang kita harus melihat kasus ini dan mempertimbangkan nilai positif maupun negatifnya. Jadi kasus itu memang betul-betul harus kita pelajari. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi kasus tersebut dengan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan terhadap kasus itu sendiri. Kemudian kita akan membuat daftar fakta-fakta yang relevan. Ya, apakah ini termasuk di dilema etika tersebut ataukah di rujukan moral tersebut. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi kasus itu sendiri. Kita akan mengidentifikasi. Kemudian setelah kita identifikasi, kita akan membuat daftar tindakan apa yang harus kita lakukan dengan mempertimbangkan nilai positif maupun nilai negatif dari kasus tersebut. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya Bu Ika, seperti yang biasa dilakukan oleh Bu Ika di sekolah, itu langkah-langkahnya seperti apa? Jadi memang di dalam mengambil keputusan tidak bisa ya secara sepihak harus sesuai dengan kepentingan pengambil keputusan itu sendiri. Kita juga harus memperhitungkan ketika keputusan itu diambil bagaimana ini dampaknya terhadap orang yang sedang memiliki kasus atau kasus itu sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dari masalah itu. Kasus itu harus kita bedah. Kita harus identifikasi betul-betul bagaimana
kasus itu sendiri. Kemudian kita akan mendefinisikan tujuan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apakah ini akan sesuai dengan tujuan dari kita menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kemudian kita juga akan mengadakan proses pengembangan atau mengevaluasi beberapa alternatif. Ya, ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian kita akan menyelesaikan kasus ini. Nah, di beberapa kasus itu kan ada beberapa alternatif. Alternatif apa? Alternatif penyelesaian. Nah, dengan beberapa alternatif kita juga akan pertimbangkan bagaimana dampaknya keputusan kita terhadap kasus itu sendiri. Kemudian kita akan mengambil keputusan setelah kita timbang ada beberapa alternatif. Kemudian kita mengambil satu keputusan yang kiranya memang berdampak positif ya, terhadap kasus itu sendiri, terhadap yang ada di dalam kasus itu. Kemudian setelah itu kita juga akan mengimplementasikan solusi dari keputusan yang sudah kita ambil. Langkah-langkahnya. Dari langkah-langkah tersebut ada mengidentifikasi, mendefinisikan, mengevaluasi, mempertimbangkan setelah pengambilan keputusan IKAS. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap IKAS itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Turnus Asih ini? Hal efektif adalah dari sisi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang itu berhubungan dengan dilema etika. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis resiko, ya. Resiko dari apa? Dari dimana kita menimbang keuntungan ataupun kerugian dari keputusan itu sendiri yang didapat dari keputusan itu. Kemudian kita juga akan berkaca pada kegiatan-kegiatan dari keputusan yang kita ambil tadi, apakah ini bernilai positif atau bernilai negatif terhadap si kasus itu sendiri. Nah, kemudian juga kita akan mereview ya. Kalau itu kasus yang ada di dalam sekolah, misalkan kita akan mereview dengan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Kita akan mereview apakah keputusan kemarin sudah tepat ketika kita mengambil keputusan yang hubungannya dengan dilema etika, dengan tujuan atau visi misi sekolah. Apakah ini sudah relevan? Apakah ini sudah tepat? Gitu Bu. Jadi review itu perlu ya, mereview itu perlu agar keputusan kita dampaknya tetap membuat dampak yang positif. Taruhlah ada dampak negatif, tapi itu betul-betul diminimalisir. Gitu. Apakah Bu IKAS mempunyai sebuah jadwal atau tata kalah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat dari pas kejadian tersebut, atau jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang timbul ya kalau ini hubungannya dengan sekolah ya Bu Yuliani, ada kalanya keputusan itu bisa kita lakukan secara saat itu juga. Tetapi kita akan melihat kasus itu sendiri. Ketika kasus ini adalah kasus yang kompleks, maka penyelesaiannya pun tidak bisa serta-merta. Ya. Jadi kalau secara pribadi biasanya saya akan mengandalkan yang awalnya adalah insting atau naluri kita ini, mempercayai naluri saya bahwa masih ya kita harus mempercayai bahwa merasakan dilema etika ini memang betul-betul mengganggu mengganggu kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita harus membuat sebuah keputusan seperti itu ya. Kemudian kita ada waktu untuk melihat kasus ini antara positif dan negatifnya ya, apalagi kalau itu hubungannya dengan dilema etika, karena ini tidak terlihat seperti kasus, tetapi ini menjadi kasus kan seperti itu ya. Kemudian untuk penyelesaiannya pun tentatif, jadi ada kalanya untuk step by step kita akan menyelesaikan. Dan itu pun ketika dilema etika itu terjadi, kita akan melihat satu keputusan pertama kita lakukan, tetapi ini ternyata ada imbasnya yang belum maksimal seperti itu, maka akan kita buat keputusan yang lain. Jadi bisa juga kita lakukan secara berkala. Tergantung dari permasalahan tersebut kompleks atau tidaknya. Ya, betul. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu IKAS
dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk penyelesaian kasus di TK Tumus Asih ini luar biasa dukungan dari semua pihak. Jadi baik Bika sebagai kepala sekolah menjalin hubungan baik, bermitra baik dengan masyarakat, kalau itu hubungannya dengan masyarakat sekitar, atau kalau itu intern kegiatan, alhamdulillah dengan guru-guru, dengan wali murid, dengan pengurus TK Tumus Asih, kemudian juga dengan karyawan, kita bisa bersinergi di dalam pengambilan keputusan yang hubungannya dengan dilema etika. Nah, kebetulan kalau itu hubungannya adalah lebih kompleks dengan masyarakat sekitar, dengan kepemerintahan, misalnya dari wilayah RT, RW, dan organisasi yang lain, kita dapat dukungan. Sehingga kita akan lebih mudah dalam mengevaluasi setiap keputusan-keputusan kita. Gitu, Bu. Berarti dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di TK ini, jadi terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu Ikas, pembelajaran apa yang didapat atau dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam kurun waktu 23 tahun ya, kalau Bikas bilang mengabdi di TK Tumus Asih, banyak sekali dilema etika yang memang harus kita ambil keputusannya ya, karena memang TK Tumus Asih itu sendiri di bawah Yayasan Saya Ibu yang notabene kalau misalnya kita bilang ke wali muridnya juga sering banyak permasalahan yang berhubungannya dengan dilema etika. Nah, hal-hal yang bisa saya ambil bahwa setiap kasus atau setiap masalah yang kita hadapi itu selalu ada jalan keluar. Ya. Ketika apa? Ketika kita menghadapi kasus tersebut dengan pikiran dingin, kemudian dengan tidak gerusa-gerusu kalau bahasa Jawanya ya, di dalam kita menjudge dari kasus tersebut. Ya. Setelah kita olah kasus-kasus yang ada di TK Tumus Asih, kemudian kita akan membaginya ya, bagaimana kasus ini tadi di awal tadi ya, dimasuk ini dilema etika ataukah ini tentang moral dan lain sebagainya. Kemudian dengan kolaborasi dari banyak pihak, saya sendiri merasakan bahwa kolaborasi itu luar biasa kekuatannya, sehingga di dalam pengambilan keputusan baik itu di dalam maupun di luar ini akan sangat mendukung gitu. Jadi alhamdulillah ini luar biasa dukungan dan saya merasakan. Terima kasih Bu Ikas. Itu tadi Bu Ikas tentang keputusan yang ada di TK Tumus Asih dalam menyelesaikan permasalahannya tentang dilema etika dan rujukan moral. Bu Ikas pasti setiap masalah seperti Bu Ikas bilang tadi, setiap masalah itu ada jalan keluarnya atau solusinya. Terima kasih sudah sharing dengan saya Bu Ikas. Alhamdulillah banyak informasi, banyak ilmu yang saya dapat, bisa saya tularkan lagi ke teman-teman lainnya. Teman saya, terima kasih juga. Semoga TK ini tambah maju, Bu Ikas, dapat selalu berguna bagi masyarakat setempat. Bu Ikas ini matur sangat. Selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Nuryani. Bagaimana Bu Nuryani, sudah sehat? Alhamdulillah Bu Mei. Bu Mei, ini saya bermaksud ini mewawancarai Bu Mei untuk kegiatan guru penggerak saya Bu Mei. Monggo Bu Mei bisa memperkenalkan diri tentang TK ini dan Bu Mei. Terima kasih atas waktu kita Bu Nuryani. Perkenalkan, nama saya Mei Nitri Utami. Saya selaku kepala sekolah dari TK Harapan di Padukuhan Gandok, Contoh Depok Sleman. Yang alhamdulillah kami sudah berdiri sejak tahun 1982 dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya masyarakat, masih eksis TK Harapan ini. Alhamdulillah ya Bu Mei. Begini Bu Mei, di sini saya akan menanyakan tentang sekolah ini ya Bu Mei ya, tentang permasalahan serta keputusan yang diambil Bu Mei untuk sekolah ini. Pertama Bu Mei, selama ini bagaimana Bu Mei dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
dan rujukan moral Bu Mei? Menurut pengalaman saya untuk mengidentifikasi masalah kasus itu yang pertama ya harus mencari informasi dulu, mencari beberapa sumber, mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga meminta pertimbangan dari di sini kan juga ada istilah yang namanya kami yang dikeluarkan SISPO, juga ada pengurus gitu ya. Jadi tidak serta merta ketika ada kasus itu kita langsung menyelesaikan secara singkat. Jadi memang harus kita identifikasi beberapa hal seperti itu. Memang harus dikoordinasikan dengan beberapa yang ada di PKI ini. Kita cari informasi ya dulu. Jadi kadang kan ada katanya kita konfirmasi dulu. Lalu Bu Mei, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar serta sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau di kami, TK kami itu keputusan itu selalu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi kami misalnya itu kaitannya dengan guru karyawan ya kita musyawarahkan berdasarkan kami berkumpul. Kami kan kebetulan di sini berenam ya, kami berenam berkumpul duduk bareng-bareng, kita urai masalah seperti apa, duduk permasalahannya bagaimana, kemudian kita cari solusi bareng-bareng. Terus nanti jalan terbaiknya itu bagaimana. Jadi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian nanti kaitannya misalnya masalah itu kaitannya dengan orang tua wali atau anak, ya nanti kita bisa menyelesaikan memanggil pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Jadi harapannya nanti di kemudian hari tidak menimbulkan istilahnya permasalahan itu ya sudah selesai seperti itu. Untuk langkah-langkahnya prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Mei? Biasanya kami kalau ada permasalahan kita mengumpulkan masalah-masalah, misalnya kan ada laporannya tidak hanya satu dua, kita kumpulkan dulu datanya, kita cari informasinya apa yang harus diselesaikan dulu yang mana, kemudian baru kita tidak lanjuti untuk masalah ini kita harus menyelesaikannya, misalnya ini dengan guru kelas saja, dengan orang tua sudah cukup, atau ini nanti harus melibatkan dengan pengurus komite atau dengan pengurus yayasan. Kami kan dibawa ke yayasan seperti itu, nanti kita mengingatkan. Lalu hal apa saja yang selama ini Bu Mei anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Harapan ini? Kita menurut saya efektif ketika kita bisa menjunjung nilai-nilai kebajikan, jadi kita jujur, kemudian kita bertanggung jawab, kita juga berintegritas, dan intinya nilai-nilai tersebut kita refleksikan jadi bareng-bareng kita telah bagaimana dengan rekan-rekan, dengan sesama guru karyawan yang ada di sini seperti itu. Rekan sejawat untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau di sini adalah rentang usia yang berbeda antara rekan sejawat. Jadi mungkin ada sudut-sudut pandang yang memang kita harus mencari titik temu seperti apa, karena perbedaan usia itu juga ada sudut pandangnya sendiri gitu, menurut kami itu. Kemudian juga untuk menyamakan visi misi apa yang ada di sekolah kami ya, kadang kita untuk mencapainya itu kadang masih belum klik lah gitu. Jadi harus diharmonisasi gitu. Untuk menyamakan persepsi gitu ya. Apakah Bu Mei memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah berlangsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk untuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Apakah ada jadwalnya begitu? Kalau di tempat kami biasanya tergantung masalahnya seperti apa dulu. Tapi kalau masalahnya ibaratnya yang memang harus segera diselesaikan ya kita selesaikan
mereka takutnya kalau kita tunda nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Namun sekiranya masalahnya itu tidak begitu krusial, tidak begitu, dan nanti kita tunggu bisa kumpul bareng-bareng, bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi nanti tergantung masalahnya seperti apa. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mei dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu Bu Mei ada idola atau ada seseorang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya selama ini karena kami itu di bawah pengurus dan memang pengurus kami juga sudah memiliki keputusan, jadi kalau ada apa-apa memang pengurus sudah menangani. Jadi semisal kami di lembaga mengalami kesulitan, ya istilahnya sudah buntu, ya kami istilahnya ya wadul sama izin, jadi kita mencurahkan apa masalah apa, meminta pertimbangan bagaimana untuk kami dari pengurus itu biasanya beliau memberikan apa ya pencerahan gitu. Nanti ya walaupun nanti kembali keputusannya di tangan saya, tapi beliau bisa memberikan apa gambaran bagaimana penyelesaian seperti itu. Kemudian juga kami kekeluargaan di sini kami sudah seperti saudara sendiri, sudah dekat, sudah ada rasa kasih sayang di antara kami, kemudian sifat empati. Jadi bagaimana seandainya kami berada di tempat seperti itu, jadi akan mempermudah kami untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan. Yang terakhir Bu Mei, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu Mei ya, ada kekeluargaan juga tadi, ada nilai-nilai kebajikan kasih sayang juga tadi yang itu. Untuk pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bu Mei dalam pengambilan keputusan dilema etika? Menurut saya semua masalah itu adalah untuk pendewasaan kami di lembaga juga. Jadi semua permasalahan itu kita ambil hikmahnya, apa yang sekiranya terjadi masalah ini, berarti kami misalnya dalam hal kasih sayang atau kekeluargaan kok ada permasalahan yang agak membangkang atau gimana, ternyata kita diuji seperti ini, berarti kita harus berlaku lebih baik seperti ini. Mungkin kaitannya dengan kejujuran, kok ada permasalahan seperti ini, berarti memang kita harus bisa meningkatkan seperti itu. Jadi mungkin ujian itu sebagai dalam mengambil keputusan itu juga masalah, dan juga itu kita ambil sebagai penyemangat. Jadi tidak terus masalah terus mengeluh dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk membuat kita akan semakin baik. Terima kasih Bu Mei, semoga apa yang sudah diinformasikan Bu Mei dapat berguna bagi saya dan teman-teman yang bisa melihat video ini nantinya untuk pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin di sekolah-sekolah lain bisa sebagai gambaran begitu ya Bu Mei ya.